Oke, kali ini kita akan melakukan tutorial analisis nilai PTS 2. Ini bisa digunakan untuk analisis nilai-nilai yang lainnya. Pertama, nanti kita pergi ke Google Drive. Nah, kita cari file formnya dulu ya. Di search nanti juga bisa. Nah, biasanya di sini hanya spreadsheet lah. Ini di panah kecil ini tipenya atau tab form, pilih form. Nah, langsung di search. Nah, dia akan muncul beberapa, tapi khusus hanya untuk file Google Form ya. Ini udah di sort, kayak sort lah, kayak filter. Nah, ini pilih saja yang mana yang mau dianalisis. Kalau di sini nilai kelas 9 PTS yang baru saja berlalu. Nah, ini masuk ke Google Formnya, masuk ke respon. Setelah itu masuk ke spreadsheetnya, diklik yang hijau-hijau ini, spreadsheet. Nah, ini masih spreadsheetnya masih belum urut. Nah, masih urutnya itu cuma melalui tanggal waktunya saja, yang lainnya belum urut. Nah, di sini nanti kita urutkan aja, klik sembarang di kelas atau nomor urut ya, kolom paling atas itu. Habis itu nanti diklik filter, diklik aja langsung bisa buat filter. Oke, untuk selanjutnya langsung urutkan nomor absen dulu di ikon yang ada di sampingnya, nomor urut absen dulu, diklik. Nah, di sort A sampai Z, itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, 1 sampai nanti mungkin 34 atau 35. Nah, ini masih 11, 22, 33 itu masih urut absen, belum urut kelasnya juga. Nah, sekalian sort kelasnya A sampai Z. Nah, maka jadinya adalah telah urut antara kelas dan nomor absennya. Setelah itu klik file, download Microsoft Excel. Nah, ini untuk mendownload menjadi Microsoft Excel secara offline. Setelah ke download, diklik 2 kali aja untuk membuka. Oke, setelah kita masuk ke soal tadi, langsung enable editing ya. Sebelum ini tuh enable editing dulu, baru kita bisa mengedit soal-soal di atas, jawaban-jawaban anak-anak ini. Nah, setelah itu kita ke nama yang paling atas, kita insert row, kita masukkan satu baris baru. Ini satu baris ini untuk kunci jawaban yang paling benar. Nah, bagaimana kita mencari jawaban yang paling benar? Nah, ini nilai. Kalau ada anak yang nilainya 100 gampang, atau 1000 ini gampang. Nah, ini saya paling tinggi itu adalah anak yang nilainya 90 atau 900. Nah, kita cari itu aja, ini Nabila Roza. Berarti 90 tuh karena satu nomor 25 poin. Jadi dia hanya salah 4. Jadi kita harus menemukan 4 soal yang kunci jawabannya harus kita ganti. Nah, ini copy saja. Kopinya nanti di bagian kunci jawaban tadi. Nah, habis itu paste. Oh, ini belum ke copy, maaf. Nah, ini aja Priscilia. Ini saya kopikan dulu. Copy. Nah, baru ini di atas paste. Nah, ini udah ada kunci jawabannya. Kita sebut kunci saja. Nah, ini harus ditandai dengan warna yang berbeda supaya kita nggak salah. Nah, warna hijau aja. Habis itu kita ke kolom di sebelah paling pojok ini. Ini untuk analisis kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah ngopi nama, kelas, dan nomor urut.
Ini copy dulu semua ya, copy dari D sampai E ini di copy, di select sampai di copy. Habis itu kita ke AU, diklik, di select itu semua dari satu kolom atas sampai bawah itu di select semua. Habis itu paste ya. Kalau kita pastekan di sel ini, maka akan terjadi error karena kopinya tidak hanya satu sel, semua ini. Jadi AU paste. Nah, ini sudah ada nomor kelas. Nah, sekarang kita kunci jawaban ini ganti dengan nomor soal 1, 2. Kita buat nomor soal dari 1 sampai 40. 1 sampai 40. Habis itu kita fokus ke nomor 1. Nah, ini perlu diperhatikan, ini adalah fungsi atau rumus if-nya. Sama dengan if. Nah, ini udah ada, langsung di select aja, double klik if. Nah, keluar seperti ini, kita ke depan. Nah, if kunci jawaban anak ini, misalnya nomor 1, jawaban anak-anak kita select G3 ini sama dengan kunci jawaban G2, kunci jawabannya G2, makanya itu kalau 2000 di Microsoft 2016 itu koma, kalau 2007 itu titik koma. Jadi agak beda, tergantung nanti Microsoft-nya apa, diperhatikan. Nah, ini maka benar itu 1, maka lagi, koma lagi, salah itu 0, baru ditutup kurung, enter. Nah, ini sudah ada, berarti dia benar 1 poinnya. Nah, ini tinggal nomor soalnya yang lain tuh tinggal di drag aja, di copy ya. Semua sampai nomor 40. Nah, ini 10100 itu berarti salah. Nah, ini udah otomatis P2 kunci jawaban yang di atasnya ya tadi, bukan G2 lagi, tapi P2 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang selanjutnya, yang bawah ini bagaimana? Nah, bawah ini kalau kita cuma copy paste langsung itu akan salah. Salahnya di mana? Misalnya Alfian Tegar ini nomor 1 jawabannya adalah tadi benar ya, tapi di sini bukan jawaban, kunci jawabannya itu G3. Bukan G2. Kalau di atas kan G2, harusnya G2. Tapi kalau di ini G3, bawahnya itu G4. Dia kayak apa ya? Siswa selanjutnya itu kuncinya menganut jawaban anak yang di atasnya, bukan jawaban kunci yang aslinya. Maka dari itu jangan langsung di copy sampai bawah. G2 ini di format F4 ya, sampai ada tanda seperti ini. Nah, baru di enter, baru bisa di copy, di double klik aja langsung, nggak ada bisa. Ini semua G2 semua, nggak ada G3, nggak ada G4, G2 semua kuncinya. Nah, ini di semua F4 di format, di paste juga, di format lagi, enter, format enter, F2 enter, terus di copy, F2 juga lagi, F4 sorry, F4 bukan F2, F4 enter, F4 lagi enter, baru di copy ke bawah. Nah, ini ada salah, ada benar, ada salah, ada benar ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah format F4 ini harus benar-benar dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka nanti jawabannya, analisnya akan salah ya. Kita skip aja langsung sampai pembahasan selanjutnya ya, karena ini panjang, dilakukan secara manual dan hati-hati. Jadi bisa kita lanjutkan, skip aja sampai selanjutnya. Oke, kita lanjutkan sampai nanti. Oke, ini hampir selesai. Jangan lupa ini di jawabannya di F4 di fungsinya ya.
Stuk enter, di double klik. Ini juga AS2 di F4, enter, stuk select, double klik. Nah, nomor 40 AT2 ini juga klik F4, enter, double klik. Nah, ini sudah semua. Dianggap aja tadi kuncinya benar ya, karena ada 4 yang salah itu. Dianggap aja nanti udah ketemu lah, karena itu nanti butuh waktu agak lama. Nah, ini udah semua. Nah, gimana cara menghitungnya untuk nilainya? Nah, ini langsung ke samping pakai anak panah ya. Di select saja pakai anak panah, nanti langsung ke sampingnya. Nah, habis itu difungsikan lagi sama dengan sum. Nah, sum ini ya, sum ini langsung double klik aja. Habis itu kembali ke depan ini, di select semua. Nah, di drag select semua. Nah, sampai belakang nomor 40 ini dari 1 sampai 40 lepas. Habis itu tinggal enter aja. Itu kalau udah di double klik, nah, biar bawahnya itu sama semua fungsinya. Gampang aja nilainya, tinggal kalau ini 40 sama dengan ini. Nah, jumlahnya tuh kalau saya dikali bintang 2,5, 8,5 ya berarti. Nah, ini 85, double klik aja lah. Ini udah, kalau mau dibulatkan tinggal klik ini aja kalau mau dibulatkan ya. Udah pembulatan semua. Habis itu kita ke bawah, ini nanti aja, kita ke nomor ini aja. Ini jumlahkan dulu per soal ya. Ini nanti kita analisis seberapa efektif soal itu, anak-anak bisa mengerjakan atau tidak. Ini sama dengan sum lagi, sum. Nah, habis itu di select semua dari atas sampai bawah. Nah, semua ya, yang jawaban nomor 1 aja. Nah, ini udah ada jumlah 294 anak. Nah, berarti 293 yang menjawab benar, hanya 1 yang salah. Nah, ini disamakan, di drag aja ke semuanya. Nah, ya, jumlah. Habis itu kita, kalau efektivitasnya per persen, berarti di bawahnya kita fungsikan lagi sama dengan ini, jumlahnya dibagi, jadi 294 karena jumlahnya 294 ya. Nah, sama dengan ini 1. Ini harusnya 0,0 berapa. Nah, ini dipersenkan, ini diklik dipersenkan. Ini hampir 100% ya. Harusnya itu 0, berapa persen. Bagi 4. Sama aja di drag, nah, sampai sini aja. Nanti akan muncul beberapa nomor ini. Ada yang 100%, ada yang cuma berapa persen. Lah, ini di analisis, oh berarti soal nomor ini itu sulit banget. Anak-anak hanya bisa menjawab 36% dari 294 anak, hanya sepertiganya yang bisa menjawab. Nah, berarti kita perlu kaji ulang soal itu. Nah, apakah, nah ini 16%, berarti ini soal yang memang benar-benar sulit, anak nggak mampu atau gimana, kita analisis lagi. Maka dari itu, ini adalah persenannya per soal. Seberapa anak bisa mengerjakan soal itu.
Habis itu ini sudah persenannya. Untuk mencari max score maksimal dari seluruh kelas itu siapa, dan skor minimal. Terus ini rata. Kita max dulu, yang maksimal skornya sama dengan max. Max saja. Nah, dari atas sampai bawah ini diblok lagi. Kita mencari maksimal skornya itu siapa sih? Udah, langsung di enter aja. 100 maksimal skornya. Kalau min sama dengan min, nah, min blok lagi dari atas sampai bawah. Nah, ini minimal skornya 65 yang paling jelek. Ratanya sama dengan average. Rata itu average, diblok lagi dari atas sampai bawah. Oke. Nah, makalah ini rata-rata, berarti seluruh sekolahan, satu sekolahan adalah 87 untuk rata-ratanya. Ya, ini untuk analisis soal, analisis nilai juga bisa. Habis itu ini untuk saya bisa dikembangkan lagi nanti untuk yang mau remedi apa. Kalau biasanya yang remedi itu saya lihat dari GC-nya tadi. GC-nya itu saya skor yang paling rendah itu skornya siapa. Nah, ini saya blok nanti. Yang paling rendah yang di bawah KKM, di bawah 80 nanti akan remedi atau apa, terserah, monggo. Ibu Bapak Mapel, guru Mapel yang berhak menentukan. Nah, itu mawon sekian analisis 0101 atau analisis efektivitas soal, atau mungkin analisis nilai dari saya. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.